Halo semua, saya Najamudin. Balik lagi di playlist kita tentang setup virtual private server Linux Ubuntu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara update repository, update PPS ya, membuat user baru dan setup public key untuk SSH ya, login SSH. Ini sudah saya rekap step by stepnya, mulai dari update repo, kemudian menambah user baru, dan generate SSH. Nah, di lanjutannya kita akan install web server. Web server ini ada banyak, ada Apache, ada Nginx, ada Lightspeed, dan lain sebagainya. Nah, di series ini kita fokus ke Nginx-nya. Oke, jadi nanti Nginx-nya ini akan kita buat virtual host ya di video kelima. Tapi ini kita install dulu. Nah, teman-teman login dulu ke PPS. Seperti di video sebelumnya, kita menggunakan public key seperti ini. Untuk menginstal Nginx, sebelumnya teman-teman bagusnya itu sudah update repository, karena di video sebelumnya kita sudah update, jadi kita langsung install aja ya, sudo install Nginx seperti ini. Oke. Karena cuma satu paket aja, cepat terinstallnya. Nah, kita bisa cek di sini, kita akses IP address kita. Kalau seperti ini, artinya Nginx kita sudah terinstall dengan baik. Untuk konfigurasinya, teman-teman bisa lihat di etc ngix config. Di sini ya, semuanya ada di sini. Nah, yang utama dijalankan itu adalah ngix config. Coba kita lihat ya. Kita lihat isi dari config Nginx-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini config utamanya. Ada event di sini, ada worker connection. Nah, mungkin nanti kita bisa optimalisasi ngix-nya dari sini ya, Nginx. Ada worker connection-nya mungkin bisa kita tambahkan atau kita apakan. Terus dia include modules enable. Kalau kita menambahkan modules tambahan, jadi di folder Nginx tadi ada folder modules enable. Apapun file yang di dalam modules enable ini dengan ekstensi akhiran.conf itu akan di load di Nginx ya. Nah, terus di sini ada HTTP, ada settingan defaultnya di sini. Yang ada pagarnya ini komentar ya teman-teman, bisa kita enable nantinya. Kemudian ini ada settingan SSL-nya, ada settingan logging, sorry. Jadi akses lognya disimpan di var log nginx access.log. Kalau errornya di error log. Nah, seperti itu. Dan di sini, nah ini yang bagian virtual host config. Di sini dia akan menginclude semua yang ada di folder conf.d slash apapun filenya yang berakhiran config itu akan di load di config.d ini ya, config daemon. Terus kalau untuk set enables, nah itu apapun yang ada di dalam folder set enables juga akan di load. Nah, tampilan ini confignya ada di set enables ini teman-teman. Jadi nanti kita akan coba melihat isinya. Isi set enable ini dari mana ya. Coba kita pindah dulu. C ini
Nah, kita coba lihat detail yang ada di Edge Enable. Nah, di sini ada file default ya. Cuman dia sifatnya ini symlink. Symlinknya ke set available. Nah, jadi kita bisa menyimpan semua config untuk virtual host Nginx kita di set available, apapun namanya nanti di sini. Ketika kita mau mengaktifkan virtual host tersebut, nanti akan kita symlink ke set enable ini. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu ya. Sebenarnya ini filenya ada di set available. Coba kita lihat. Get available default. Nah, ini isi default dari config kita. Nah, di sini ini komentar saja, teman-teman bisa baca detailnya. Terus di bagian server, nah server di sini dia bertindak sebagai virtual host ya. Terus dia listen port 80 dan ini default server. Jadi kalau name servernya kosong, maka blok server ini yang bertugas menghandle requestan dari kita. Ini ya, seperti ini contohnya. Nah, ini kita di port 80 sehingga yang bertugas menghandle itu blok server yang ini di bagian default ya. Nih, terus nah root foldernya itu ada di var www.html. Nah, jadi root foldernya di sana. Kemudian name servernya ini default ya. Apapun, maka server ini akan menghandle. Lokasinya, nah dicari semua di sini. Di try files. Kalau try files sesuai URI-nya tidak ada, maka akan diarahkan ke error 404. Nah, gitu. Satu lagi di bagian sini ada indeks. Nah, indeks. Jadi indeks utamanya adalah index.html jika ada filenya. Jika tidak ada, maka akan dicari index.htm. Jika tidak ada juga akan dicari index.nginx.debian.html. Nah, kita lihat ya isi di dalam folder ini. Nah, ada index.nginx.debian. Berarti di dalam folder ini tidak ada indeks utama indeks HTML, indeks HTML, maka yang di load adalah indeks nginx.debian ini. Kalau teman-teman misalkan nanti Nginx-nya ini dihubungkan dengan PHP, kita harus menambahkan index.php juga di sini. Nah, teman-teman terserah bisa menambahkan di awal index.php di sini baru indeks HTML atau indeks HTML dulu baru indeks PHP. Cuma bedanya dia sesuai urutan yang di load terlebih dahulu. Jika file yang di depan ini ada, yang di belakang diabaikan. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau index.php, index.php itu di belakang indeks HTML. Kalau di project teman-teman indeks PHP ada dan indeks HTML ada, maka yang di load ini. Nah, ini bisa kita siasati kalau misalkan kita menggunakan index.php, tidak ada index.html. Tapi ketika web kita mau kita maintain, kita buat aja file temporary index.html. Jadi kita nggak merubah file index.php-nya. Nah, itu untuk urutan indeks ini ya. Nah, kita coba lihat index.nginx.debian ini ya. Kita coba edit sedikit. Nah, seperti ini. Sorry. Kita tambahkan sudo depannya. Karena user biasa ya. Nah, welcome to Nginx. Sama ya. Ubuntu. Misalkan ini saya contohkan. Jadi kalau kita refresh, ini sebelumnya seperti ini. Kalau kita refresh, sorry, belum disimpan. X.
Kita refresh. Kecet ya, bentar. Oh nih, playlist di sini ya, di titelnya. Saya ganti bagian titel tadi. Coba kita tambahkan bagian headingnya ini. Samakan ya. Playlist. Tetap BPS. Nah, berubah teman-teman. Jadi begitu struktur dari Nginx ya. Kita bisa memanfaatkan virtual host, kita simpan di set available semua virtual host yang kita perlukan. Terus yang mau kita aktifkan, kita symlink ke set enable. Oke, untuk Nginx cukup sekian dulu. Nanti untuk kolaborasi dengan PHP dan lain sebagainya, mungkin di playlist yang akan datang ya. Video kali ini sekian. Terima kasih.